Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syifa Akbar Manik dengan NPM 21082600057. Di sini saya akan mempresentasikan mind map saya yang berjudul ADHD dari blog Growth and Development. Yang pertama saya bahas definisi. ADHD atau kepanjangannya Attention Deficit Hyperactivity Disorder terdiri dari 3 karakteristik utama gangguan ADHD, yakni yang pertama dia ada inatensi. Ini kesulitan memusatkan perhatian. Kemudian kedua ada impulsivitas, kesulitan menahan keinginan, dan yang terakhir ada hiperaktivitas, kesulitan untuk mengendalikan gerakan. Berikutnya saya akan membahas tentang epidemiologinya. Kejadian ADHD pada anak sangat bervariasi di antara beberapa negara. Di Amerika Serikat, angka kejadiannya 1-12%, Inggris kurang dari 1%, Cina sebelum tahun 1978 tidak ada laporan. Namun setelah itu ada catatan angka kejadian berkisar 3-12%. Selanjutnya saya akan membahas tentang etiologi dan juga faktor risiko. Penyebab pasti dari ADHD pada anak belum diketahui. Faktor genetik memainkan peran yang sangat penting dalam terjadinya ADHD pada anak. Beberapa ahli berpendapat bahwa kelainan ini mungkin disebabkan oleh adanya defisiensi neurotransmitter di otak. Tetapi sampai saat ini, hal ini belum dapat dibuktikan. Kerusakan neural dini seperti asfiksia neonatal, ensefalitis, dan adanya riwayat gangguan yang sama atau skizofrenia pada orang tua dianggap sebagai faktor predisposisi. Kemudian saya membahas tentang diagnosis bandingnya. Gejala-gejala ADHD dapat menyerupai keadaan di bawah ini. Ada dia mental retardasi, kesulitan belajar, ansietas, gangguan tingkah laku, gangguan afektif dengan ciri-ciri mania, skizofrenia anak, dan gangguan depresi. Kemudian untuk diagnosisnya, yang pertama itu bila dia ditemukan gejala tidak dapat memusatkan perhatian. Ini bila 6 atau lebih dari gejala-gejala di bawah ini telah berlangsung sedikitnya selama 6 bulan. Ada dia itu sering gagal dalam memberikan perhatian cermat terhadap rincian atau adanya kesalahan yang tidak disadari di sekolah atau dalam aktivitas lain. Kemudian dia itu ada sering mengalami kesulitan dalam mempertahankan perhatian terhadap tugas. Misalnya itu saat melakukan aktivitas bermain. Baru berikutnya sering tidak mendengarkan ketika berbicara secara langsung. Baru dia ada sering tidak mengikuti perintah yang diberikan dalam menyelesaikan pekerjaan, sekolah atau kewajiban lain di tempat kerja, atau bukan akibat perilaku perlawanan atau kegagalan untuk memahami perintah. Ada dia juga sering mengalami kesulitan dan mengorganisir tugas dan aktivitas. Kemudian dia itu biasa sering mengalami atau enggan untuk melibatkan diri dalam tugas-tugas yang memerlukan upaya mental seperti pekerjaan sekolah atau pekerjaan rumah. Baru dia itu bisa sering kehilangan barang-barang penting. Contohnya itu bisa buku, pensil, dan juga lain-lainnya. Bisa juga dia mudah tersinggung. Kemudian dia sering lupa dalam aktivitas sehari-hari. Baru kalau dia ini hiperaktivitas atau impulsif, 6 atau lebih dari gejala-gejala berikut telah berlangsung sedikitnya selama 6 bulan sampai derajat tertentu yang bersifat maladaptif dan tidak konsisten dengan tingkat perkembangannya. Itu dia ini sering bermain-main dengan tangan atau kaki sendiri saat duduk. Kemudian dia biasanya ini sering meninggalkan tempat duduk dalam ruang kelas. Kemudian dia sering berlari atau memanjat secara ekstensif dalam situasi yang tidak tepat. Bisa juga dia sering mengalami kesulitan untuk melibatkan diri dalam suatu aktivitas waktu senggang. Bisa juga dia sering bertindak seperti mengawang dan bertindak seolah-olah dikendalikan oleh saraf motorik. Bisa juga dia sering berbicara secara berlebihan, kemudian sering mengaburkan jawaban sebelum pertanyaan diselesaikan. Sering juga dia mengalami kesulitan untuk menunggu giliran. Dan bisa juga dia ini sering mengganggu orang lain, misalnya dia nimbrung dalam pembicaraan atau permainan. Kemudian yang kedua itu ada gejala hiperaktif dan kurang perhatian ditemukan sebelum usia 7 tahun. Baru yang ketiga itu dia sebagian gangguan dan gejala kelainan bertahan dalam 2 situasi atau lebih. Misalnya itu dia di sekolah atau di rumah. Baru yang keempat itu dia terbukti dengan jelas atau sangat nyata. Secara klinis adanya gangguan dalam fungsi sosial, pendidikan, dan juga pekerjaan. Untuk tata laksananya ini terdapat beberapa metode pengobatan yang sering digunakan yaitu farmakoterapi dan juga terapi multimodal. Contoh farmakoterapinya itu adalah yang pertama itu ada amfetamin 0,15 mg per kilogram berat badan. Ini dikasih 2-3 kali per harinya. Baru dia bisa juga dikasih
klonidin, ini 0,15 sampai 0,3 mg per kali pakai. Ini biasa satu hari ini dia dikasih 3 sampai 4 kali. Kemudian ada dia desipramid, ini 5 mg per harinya. Ini dosis tunggal. Kemudian bisa dia diberikan litium karbonat, ini 10 mg per harinya juga. Ini dosis tunggal. Kemudian dia bisa juga dikasih metilpenidat. Ini dosisnya 0,3 mg per kilogram berat badan. Bisa diberikan 2 sampai 3 kali per harinya. Baru dia bisa diberikan pemolin. Ini usianya 7 tahun, dikasih dosisnya 75 mg per hari. Ini juga dosis tunggal. Kemudian untuk efek samping dari obat bisa terjadi, contohnya itu dia ada insomnia, penurunan nafsu makan, iritabilitas, nyeri perut, kemudian sakit kepala, gangguan fungsi hati, dan juga penurunan berat badan. Baru multimodal terapi, yaitu memadukan farmakoterapi dengan psikoterapi, serta metode pendekatan lingkungan, seperti lingkungan keluarga dan lingkungan di sekolah. Dari hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengobatan multimodal memberikan hasil yang sangat lebih baik. Untuk selanjutnya saya bahas tentang edukasinya. Edukasi tentang ADHD sangat penting untuk diberikan kepada pasien, keluarga, dan juga guru. Edukasi untuk memahami kondisi pasien, termasuk etiologi faktor risiko, serta efek samping obat yang digunakan. Kemudian saya bahas tentang prognosisnya. Beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa sifat hiperaktivitas masa kanak-kanak akan terus berlangsung sampai masa remaja dewasa dan sering disertai dengan alkoholisme, penyalahgunaan obat, membuat kekacauan di sekolah, dan juga melakukan tindakan kriminal. Memperhatikan gangguan tingkah laku dan antisosial. Diperhatikan diagnosis awal dan penanganan dini. Dengan menggunakan gabungan dari farmakoterapi dan psikoterapi dan dukungan lingkungan keluarga dan sekolah akan memberikan hasil yang jauh lebih baik. Untuk referensi dari mind map saya ambil dari 3 referensi ini. Kemudian sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya perbuat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.